Selamat siang semua, Pak Rizal terima kasih, Bu Linda terima kasih, Petrus juga makasih, juga Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti webinar hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Vima Lasari, saya dari Pani Sekuritas Bandung Dago. Kali ini Pani Sekuritas memperoleh kehormatan dengan kedatangan bintang tamu yang biasa disebut Vibo Princess ya, karena perempuan jarang-jarang ini yang begini-begini. Saya senang banget Bu Linda bersedia untuk mengisi acara kita di Sabtu siang ini. Walaupun ini jam-jam berat ya Bu biasanya ya. Ngantuk ya? Saya mau tanya Bu, pertama. Ya. Tapi ya kan kita bisa pindah-pindah ruangan. Atau juga tetap telepon bisa dibawa ya Bu. Siap. Ya ini kalau lihat namanya ya ada Lindali CFTE. Itu tuh CFTE kepanjangan dari apa ya Bu Linda? Bu Linda. CFT itu, ya. CFT itu kepanjangan dari Certified Financial Technician, sertifikasi internasional di bidang analisa teknikal. Seperti itu. Nah ini jadi audiens juga peserta tahu kenapa saya mengundang Sis Linda di sini. Jadi siapa tahu kalau gurunya cantik, yang murid-muridnya juga belajarnya lebih bisa nyerap ya. Nah ini juga ada rekan saya Petrus di Pani Sekuritas Bandung Dago yang akan mendampingi. Halo Pak Petrus. Halo Bu Linda. Halo Pak Petrus. Bu Linda, kita mulai aja ya. Saya mau tanya-tanya sama Bu Linda. Boleh, kita ngobrol-ngobrol kan ya hari ini ya. Ngobrol santai aja ya Bu ya? Iya, boleh. Bu Linda, saya mau tanya nih, gimana sih awalnya bisa sampai kenal dengan namanya dunia persahaman? Karena kan perempuan kan jarang ya yang suka trading saham, main saham, kebanyakan takut semua gitu. Walaupun dulu nasabah saya pernah bilang ke saya, Vi, sebetulnya kalau perempuan mau main saham mah susah kalah. Kenapa kok susah kalahnya? Ya kalau untung diambil sendiri, kalau kalah nagih ke suami. Gitu. Jadi ya ada yang bilang kayak gitu. Coba kan kebanyakan perempuan kan nggak terlalu suka begini ya Sis ya. Nah saya mau tahu apa yang menjadi latar belakang Sis Linda sampai bisa kayaknya all out gitu, sampai bisa bikin buku, bikin kelas gitu ya, Bi. Iya. Bisa di-sharing ya, Sis ya? Iya, jadi cerita-cerita ya. Sebelum saya kenal dunia saham, saya gagal dulu di dunia yang lain, yaitu di forex. Waktu itu suami sih, jadi sebenarnya yang masuk ke dunia ini tuh suami dulu ikut. Ada teman kasih tahu, saya punya mainan baru. Dia bilangnya mainan. Saya bilang apa nih? Begitu lihat layarnya, oh ini pasti nih kayak yang waktu itu. Terus dia jelasin, ini saham, caranya beda. Nah, suami saya yang encourage untuk mulai lagi. Saya bilang nanti uangnya hilang lagi kayak kemarin, gampang banget gitu hilangnya. Belum dapet duit udah hilang uang gitu. Terus akhirnya suami bilang gini, kamu pasti bisa. Dia bilang karena kamu punya banyak waktu untuk belajar. Dalam hati saya emang ngurus anak aja udah habis waktu. Waktu itu anak saya baru punya bayi anak saya anak kedua baru lahir umur 9 bulan. Jadi mulai nggak ngerti apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, jadi ikut waktu itu ikut segala yang bisa diikutin sama newbie, ikut rekomendasi ikut ya apalah, lihat di Facebook waktu itu orang ngomong-ngomong tentang ya ada lah ya pom-pom, kalau sekarang bahasanya pom-pom, ya ikut juga, tapi bisa pasti ya namanya ikut-ikut, kadang selamat kadang bonyok. Terus mulai ikut workshop waktu itu, ikut workshop karena baru, jadi ikut workshop juga nggak langsung ngerti. Ikut workshop, ikut gathering, pokoknya segalanya diikutin deh, baca buku juga, ya sampai akhirnya makin ngerti gitu ya, makin ngerti. Terus ikut sekolah saham sempat 4 bulan, sekarang sekolahnya udah nggak ada. Ke sekolah saham,
belajarnya sama senior-senior, cuma minggu ini ketemu senior ini, dia punya trading system ini. Minggu depan senior yang lain, kan setiap orang punya trading system beda-beda ya. Akhirnya saya bingung, mesti ikut yang mana ya. Akhirnya jadi bingung sendiri itu. Ya pokoknya itu jadi perjalanan sampai akhirnya belajar ke sini ke sana. Terus ketemu di sekolah saham itu sama almarhum Pak Aditya. Ya jadi di situ saya ketemu beliau yang pertama kali mendemonstrasikan tools Fibonacci. Dan waktu saya lihat, di situ saya langsung jatuh cinta dan bertekad untuk bagaimanapun caranya saya harus menguasai yang itu. Yang lain tetap, tapi yang itu tuh pokoknya harus gitu, saya harus bisa. Terus belajar tahun 2015 saya menulis buku. Saya menyukai Fibonacci kan, lalu saya berpikir gini, si Pak Aditya itu meninggal. Terus saya mikir gini, waduh, dia kan lagi nulis buku, tapi bukunya belum selesai, dia udah keburu meninggal gitu. Nanti kalau saya meninggal belum menuliskan apa-apa tentang indikator ini yang saya suka, gimana? Akhirnya saya nulis tentang Fibonacci. Nah, saya nulis sama ini, disaranin sama Ryan Filbert waktu itu. Oke, udah nulis ini, terus Alex Media minta saya, bisa nggak menulis buku? Waktu itu yang lagi happening, 88 Love Life. Nah, saya nulis itu juga. Udah, tapi ini bukan buku saham. Ini buku gambar. Jadi dulu saya graphic designer sebelum merit. Dunianya kayak gini. Terus udah selesai, baru deh yang ini. Ini yang mengapa saya menulis buku ini, yang Fibonacci. Jadi buku ini saya terbitin sendiri. Jadi nggak pakai penerbit yang memegang kendali saya. Jadi saya mau isinya begitu ya begitu semuanya saya. Dari situ baru ambil CFPE. Prosesnya 1,5 tahun berjuang setengah mati pagi siang malam belajar analisa teknikal bahasa Inggris. Selesai CFPE, saya rangkum di sini di buku Cara Asik Baca Grafik. Di sini udah ada CFPE-nya karena udah lulus kan. Jadi kira-kira kalau yang baru mau belajar analisa teknikal, kalau harus lewat CFPE dulu mah nggak trading nanti. Ya, jadi saya pikir yang paling dasar deh ya kira-kira mesti dipahami itu apa. Nah, saya tulis di sini. Dan ini yang paling baru yang di launching sebelum kita COVID lockdown. Jadi ini belum sempat didistribusikan ke Gramedia karena udah keburu lockdown. Jadi distributor saya bukan di Jakarta, harus dia yang masukin ke Gramedia. Jadi sampai saat ini yang ini hanya bisa dibeli lewat saya, belum ada di Gramedia. Seperti itu ceritanya, Sis Vivi. Oke, Sis Linda. Jadi memang kayaknya kalau orang udah masuk ke dunia persahaman susah lepas ya, Sis Linda ya. Karena terlalu menarik buat diabaikan. Ini dramanya lebih seru dari drama Korea. Betul. Kan kalau lagi ramai itu kan diikutin terus ya. Iya. Nggak bisa berhenti terus gitu ya. Pengen cepet pagi ceritanya gimana hari ini kelanjutan. Besok ini sambungannya gimana ini? Iya betul. Ya. Iya. Nah, Sis Linda, apa yang kan itu kan kalau kita tahu ya baca-baca analisa tuh ada fundamental, teknikal, morfologi, macam-macam. Nah, itu kan saya anggap kan kita kan masuk ke medan pertempuran. Toolnya itu analisa, kita bisa anggap sebagai senjata. Senjatanya tergantung kepiawaian pemegang senjata itu. Kalau itu kan man behind the gun. Jadi kita yang pegang senjata itu semakin apa yang kita pakai. Nah, dari berbagai analisa, kenapa Sis Linda pilih technical analysis? Apa yang bikin Sis Linda tertarik gitu dibanding analisa-analisa lain? Analisa teknikal itu visualnya adalah grafik. Ya, jadi
yang kita lihat itu adalah grafik. Begitu melihat grafik, nggak pakai apa-apa, pakai mata telanjang aja, itu udah bisa gitu ya, karena gambar yang dilihat. Dan apalagi saya yang dari sejak pertama kali masuk ke dunia saham ini memang tujuannya, kepengennya itu untuk cari uang tambahan. Maksudnya gini, saya terbiasa memiliki penghasilan sendiri sebelum menikah. Jadi setelah menikah masih bisa menjalankan bisnis yang dulu, namun setelah punya anak itu akhirnya nggak bisa. Akhirnya walaupun dicoba akhirnya nggak bisa. Dan ketika saya kenalan sama dunia saham ini, dia ini bisa dikerjain dimanapun. Jadi saya pikir dengan melakukan transaksi jual beli saham ini sambil nungguin anak sekolah waktu itu, saya bisa. Jadi saya memang sudah berketetapan waktu masuk ke dunia saham ini mau transaksi jual beli yang lebih sering gitu, bukan investasi yang disimpan, didiemin 5 tahun, enggak gitu. Jadi karena itu kan saya butuh informasi atau butuh insight, butuh gambaran kapan saya bisa beli, kapan saya bisa jual. Nah, untuk bisa menjawab kebutuhan saya itu, jawabannya ada di analisa teknikal. Dan analisa itu juga yang waktu itu berseliweran di rekomendasi yang ada saat itu. Waktu itu saya baca, kalau orang rekomendasi ya saham begini-gini, dia bisa bilang belinya di sini, jualnya di sini, stop loss di sini. Nah, di situ saya mikir, kok dia bisa ngomong kayak gitu? Taunya dari mana? Nah, itu yang bikin saya penasaran gitu. Apa yang dia lihat? Apa yang bikin dia bisa ngomong kayak gitu? Jadi saya pengen tahu hal itu, dan karena dia menyebutnya analisa teknikal, ya berarti itu yang saya kejar. Analisa teknikal itu yang saya kejar. Seperti itu. Oke. Kan biasa kalau di pasar modal yang ada yang namanya value, ada yang namanya price. Value itu berdasarkan analisa fundamental. Kalau price itu kan pergerakan harga mengikuti supply dan demand. Supply dan demand itu kita bisa lihat di technical analysis. Seperti itu ya, Sislina. Nah, terus kalau basicnya, kalau saya lihat kan, saya tuh kemarin kebetulan in love with Fibonacci, itu buku pertama karya Sislina yang saya punya, tapi saya ketinggalan di kantor karena kemarin saya baca-baca lagi. Yang saya ada ini yang kemarin saya beli. Thank you. Nah, kan kita kan kemarin tuh kita seringnya training tuh fundamentalis ya. Nasabah. Tapi orang-orang bilang, Fi, kamu kalau bikin fundamentalis, orang lain pada belajar terus, nggak trading, omset lu sepi, katanya gitu. Makanya kan kadang-kadang juga kan kita kan penyedia sarana di bursa, jadi kita menyediakan. Kadang-kadang ada orang yang senang beli simpen, ada. Itu fundamentalis ada, tapi ada juga beberapa nasabah mungkin banyak yang senang trading juga. Jadi saya perlu memfasilitasi mereka juga supaya bagaimana caranya kalau trading pun dengan cara yang benar. Salah satunya ya saya baca buku Sislinda, karena mungkin basic dari technical analysis itu candlestick ya, Sislinda. Mungkin Sislinda bisa cerita tentang dasar-dasar dari candlestick, apa yang bisa kita lihat dari candlestick. Karena kan kalau saya lihat tuh grafik chart candlestick itu bentuk bahasa komunikasi dari pasar ke pelaku pasar ya. Mungkin Sislinda bisa lebih menjelaskan dengan lebih jelas daripada penjelasan saya. Silakan. Siap. Jadi teman-teman, buku ini saya cerita berkesinambungan ya. Jadi sebenarnya saya nulis ini dulu, terus
baru ini, baru ini. Nah, bertigaan ini tuh cerita trilogi, jadi nyambung. Sebenarnya yang paling dasar ini, baru ini, gitu. Baru si Fibonacci. Jadi kalau yang baru belajar Fibonacci, kayaknya mungkin mereka akan sakit kepala dulu ya. Namanya juga bingung, saya dari dulu baca Fibonacci kan itu golden ratio, istilahnya banyak, gambarnya puter-puter gitu. Iya. Nah, iya. saya baca buku Sislinda Fibonacci, oh ternyata begini, oh ini intinya tuh begini, kan bahasanya enak banget gitu. Iya, jadi emang kalau saya nulis bahasanya yang sederhana supaya yang baca itu nggak takut duluan gitu. Kan istilahnya tuh kan kalau di saham orang udah keburu takut dulu. Benar, udah minder. Apalagi kalau tebel, dia udah jiper, dia bakalan abis nggak ya gue baca ya. Aduh, jangan begitu setengah udah nyerah gitu kan. Jadi saya karena pernah mengalami itu, Vivi. Jadi pernah baca buku udah mau pingsan. Aduh, tebel banget. Gue kayaknya bisa jadi ganjelan bantal buat tidur nih gitu. Ganjelan laptop ini. Nah, jadi udah gitu buku kadang saya menulis buku dengan cara apa yang saya baca dari buku-buku yang saya pelajarin, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya kepengen seperti yang saya mau, seperti itulah yang saya tulis. Jadi sistematis, terus intinya apa, terus mengalir. Jadi dari depan sampai belakang itu nyambung. Jadi bukunya nggak usah takut, bukunya tipis. Tapi ini intinya gitu ya. Jadi kadang-kadang duluan. Kadang-kadang orang hobinya beli buku tapi nggak dibaca. Nah, begitu. Itu yang bikin apa ya? Ya orang udah jiper. Nah, karena trilogi ini bertiga, bermulanya sebenarnya dari dia, si Candlestick. Kenapa Candlestick? Waktu kita membuka grafik, kita buka grafik itu, yang kelihatan di depan mata, itu kan adalah harga, ya kan? Nah, harga itu yang akan kita utak-atik, yang akan kita liatin, yang akan kita analisa, yang akan kita baca, gitu kan. Nah, rahasianya untuk bisa kita mulai mengenal analisa teknikal adalah kita harus bisa membaca. Gitu. Apa sih yang dibaca? Yang dibaca adalah dia ini. Nih, dia ini, si candlestick ini. Kalau misalnya kita membaca buku cerita ya, anak dari kecil dari TK udah diajarin belajar membaca. Baca huruf dulu, dia baca huruf A, B, C, D, E. Nanti huruf-huruf itu ketika diketemukan dengan huruf yang lain akan menghasilkan sebuah kata. Nah, kata itu ketika digabungkan dengan kata-kata yang lain akan menghasilkan sebuah cerita. Nah, sama di analisa teknikal juga begitu. Ya, hal pertama yang akan kita temukan itu adalah si candlestick ini. Yang akan kita temukan tuh si candlestick ini, si batang-batang lilin ini. Nah, kita harus tahu dulu kalau sendirian dia artinya apa. Kalau misalnya dia berdua artinya apa. Jadi ketika dia berjejer, berbarengan, kita akan ngerti sebenarnya yang terjadi di market ini apa sih. Jadi dengan mempelajari candlestick ini, teman-teman akan tahu sebenarnya market ini lagi euforia, lagi galau, apalagi pada ketakutan. Nah, kira-kira gitu. Nah, candlestick ini, kalau teman-teman bisa lihat, ini ada yang warna hitam sama yang putih. Jangan bingung, kalau nanti di grafik, saya nggak bisa nemuin hitam sama putih, adanya biru sama merah, sama aja. Ya, itu cuma diwarnain. Artinya sama. Yang putih, artinya sama dengan yang biru, dengan yang hijau, sama. Artinya naik. Ya, kalau yang hitam artinya sama dengan candlestick yang warnanya merah. Artinya turun. Ya, artinya waktu teman-teman buka grafik harga, misalnya buka time frame daily. Jadi di grafik itu ada yang bisa dibuka di daily, weekly, monthly. Jadi tergantung time frame-nya. Ada yang harian, mingguan, bulanan. Nah, satu candlestick itu menggambarkan
pergerakan harga selama satu periode, tergantung periode yang teman-teman buka. Kalau misalnya daily yang dibuka, maka satu candlestick ini menggambarkan pergerakan harga selama satu hari. Kalau yang dibuka adalah time frame hourly, berarti 1 jam. Satu pergerakan harga ini menggambarkan, satu candlestick ini menggambarkan pergerakan harga selama 1 jam. Kalau 1 minggu, berarti dia menggambarkan pergerakan harga selama 1 minggu. Nah, candlestick ini lebih mudah dibaca daripada bentuk yang lain. Jadi, macam-macam bentuk grafik itu macam-macam. Ada garis, ada bar, ada candlestick. Itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau candlestick, dengan memperhatikan warna, kita udah dapat satu informasi. Kalau warnanya putih, artinya periode itu dibuka naik. Kalau warnanya hitam, artinya periode itu dibuka turun. Nah, dengan warna kita udah dapat satu. Terus apalagi? Lihat deh. Kalau nanti ketemu, lihat di grafik, bentuk candlestick itu bermacam-macam. Ada yang badannya gede, ada yang badannya kecil, ada yang nggak punya badan, ada yang kakinya panjang kayak gini. Lihat. Ada yang jambulnya panjang, kakinya pendek. Ini semua punya arti gitu. Jadi ini candlestick, lihat ada seperti ini. Jadi macam-macam bentuk candlestick itu memberikan kita gambaran sebenarnya apa yang sedang terjadi di market. Kan market itu kan penuh sama orang yang mau jual sama yang mau beli, ya. Tergantung mana yang banyakan muncul, yang kepengen beli atau yang kepengen jual. Nah, itu yang tergambar di grafik, di candlestick ini. Gitu. Nah, di buku ini saya menceritakan pola-pola atau sinyal-sinyal yang diberikan oleh candlestick. Ya, jadi ada candlestick yang bentuknya seperti ini. Nah, hammer.